Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelza Talia Zulkarnain dari kelas Farmasi 3B dengan NIM 240105052. Kali ini kita akan membahas interaksi ligand standar dengan reseptor ENOS melalui permodelan molekuler. Gambar ini penting sebagai kontrol dan pembanding untuk melihat bagaimana senyawa lain seperti asam galat dan turunannya berinteraksi dengan reseptor yang sama. Pada gambar ini, kita melihat diagram interaksi dua dimensi antara ligand standar dan reseptor ENOS. Perhatikan berbagai jenis interaksi yang terjadi. Pada garis putus-putus hijau menunjukkan ikatan hidrogen konvensional, sementara garis berwarna biru menunjukkan interaksi yang melibatkan halogen. Dalam hal ini, fluoron garis berwarna merah menunjukkan interaksi yang tidak menguntungkan atau tidak stabil. Ikatan hidrogen konvensional adalah ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dari ligand dan atom oksigen atau nitrogen dari residu asam amino pada reseptor. Ikatan ini penting untuk stabilitas kompleks ligand reseptor. Interaksi ini melibatkan atom fluorin pada ligand dan atom lain pada reseptor. Interaksi halogen dapat berkontribusi pada afinitas ligand terhadap reseptor. Garis merah menunjukkan interaksi yang tidak stabil atau tidak menguntungkan seperti tolakan elektrostatik atau sterik antara ligand dan reseptor. Interaksi ini dapat mengurangi afinitas ligand terhadap reseptor. Selanjutnya, visualisasi tiga dimensi dari interaksi ini. Area yang berwarna hijau dan merah muda menunjukkan area di mana ligand berinteraksi dengan reseptor ENOS. Kita bisa melihat bagaimana ligand masuk ke dalam binding pocket dan berinteraksi dengan residu-residu penting seperti glutamat 597, asparat 602, dan lain-lain. Binding pocket adalah area spesifik pada protein reseptor ENOS di mana ligand dapat berikatan. Bentuk dan sifat kimia binding pocket sangat penting untuk menentukan seberapa baik ligand dapat berikatan dengan protein. Residu asam amino seperti glutamat 597 dan asparat 602 berperan penting dalam interaksi dengan ligand. Interaksi ini dapat melibatkan ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, atau interaksi hidrofobik. Dengan membandingkan interaksi ligand standar dan interaksi senyawa lain, kita bisa mendapatkan wawasan tentang seberapa baik senyawa-senyawa tersebut dapat berikatan dengan reseptor ENOS dan berpotensi menghambat aktivitas enzim. Ligand standar berfungsi sebagai kontrol positif dalam permodelan molekuler. Ini membantu memastikan bahwa metode pemodelan yang digunakan akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua, kita akan membahas hasil pemodelan molekuler atau molekuler docking antara asam galat 406 glukosid dengan reseptor ENOS. Permodelan ini bertujuan untuk melihat bagaimana asam galat dapat berinteraksi dan berpotensi menghambat aktivitas enzim ENOS. Pada slide ini, kita bisa melihat diagram interaksi dua dimensi antara asam galat dan reseptor ENOS. Garis putus-putus hijau menunjukkan ikatan hidrogen konvensional yang terbentuk antara asam galat dan residu asam amino pada reseptor. Perhatikan bagaimana asam galat berinteraksi dengan residu seperti arginin 608, glutamin 483, dan lain-lain. Area berwarna merah muda menandakan interaksi PI-PI stacking dan PI alkil yang juga berperan penting dalam stabilitas interaksi ini. Ikatan hidrogen ini terbentuk ketika atom hidrogen dari asam galat berinteraksi dengan atom oksigen atau nitrogen dari residu asam amino pada reseptor. Ikatan ini penting karena memberikan kontribusi signifikan terhadap kekuatan interaksi. Interaksi ini melibatkan cincin aromatik pada asam galat dan residu asam amino aromatik pada reseptor. Interaksi ini juga membantu menstabilkan kompleks antara asam galat dan reseptor ENOS.
Selanjutnya kita lihat visualisasi 3 dimensi dari interaksi ini. Pada gambar ini permukaan berwarna hijau dan merah muda menunjukkan area di mana asam galat berinteraksi dengan reseptor enos. Kita bisa melihat bagaimana asam galat masuk ke dalam kantong pengikatan atau binding pocket pada reseptor dan berinteraksi dengan residu-residu penting seperti glutamat 597 dan prolin 570. Binding pocket adalah area spesifik pada protein, dalam hal ini reseptor. Berarti reseptor enos di mana molekul kecil seperti ligan asam galat dapat berikatan. Berikut bentuk dan sifat kimia binding pocket sangat penting untuk menentukan seberapa baik ligan dapat berikatan dengan protein. Interaksi spesifik orientasi asam galat memungkinkan terbentuknya ikatan yang optimal dengan residu-residu ini, menunjukkan bahwa asam galat memiliki afinitas yang baik terhadap reseptor enos. Berdasarkan hasil permodelan ini dapat disimpulkan bahwa asam galat 406-galoiglukosid memiliki potensi sebagai inhibitor enos. Interaksi yang kuat antara asam galat dan reseptor enos yang melibatkan berbagai jenis ikatan seperti ikatan hidrogen, PIP stacking, dan PI alkil menunjukkan bahwa asam galat dapat menghambat aktivitas enzim enos. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil ini secara in vitro dan in vivo. Inhibitor enos adalah senyawa yang dapat menghambat aktivitas enzim enos. Enzim enos berperan dalam produksi oksida nitrat yang terlibat dalam berbagai proses fisiologis dan patologis. Inhibitor enos dapat digunakan untuk mengendalikan produksi NO dan berpotensi digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit.